Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tatkala seorang muslim telah mendapatkan satu pemahaman dasar dalam masalah akidah dengan baik dan kokoh, maka dia tidak akan gampang untuk kebingungan ataupun salah dalam memahami akan permasalahan berkaitan dengan akidah, khususnya tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu konsep dasar akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang harus kita pahami adalah konsep bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan al-hawadits, dengan makhluk yang hadis, yang baru. Dan mukhalafah di sini adalah mukhalafah yang mutlaqah, mukhalafah yang sifatnya mutlak 100%. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada keserupaan dengan sesuatu pun secara mutlak. Dari sudut pandang manapun, dari sisi manapun, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar ini, insyaallah ta'ala kita tidak akan mudah terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan atau kebingungan-kebingungan ketika dihadapkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadits yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berpotensi atau makna zahirnya itu berpotensi tasbih atau terjadi syabah, penyerupaan dengan makhluknya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, yang menyebutkan tentang sifat ad-dhahik, atau kalau diterjemah tertawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullah alal qatili fayustashhad. Allah Subhanahu wa Ta'ala yadhak, kalau diterjemah tertawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki, di mana dua orang laki-laki itu salah satunya membunuh yang satunya, tapi kedua-duanya masuk dalam surga. Kok bisa? Iya, karena laki-laki pertama itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia terbunuh, mati syahid, ya, maka dia masuk surga. Kemudian yang membunuh itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menerima taubatnya, maka dia juga mati syahid. Akhirnya kedua-duanya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pembahasannya pada kalimat yadhakullahu ila rajulain, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yadhak, tertawa kepada dua orang laki-laki ini. Ini bagaimana kita memahami, atau Ahlussunnati wal Jamaah memahami sifat Allah yadhak tadi, atau ad-dhahiku atau ad-dhahku ini menurut pemahaman as-salafus saleh Ahlussunnati wal Jamaah. Jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa sifat tertawa yang tercantum dalam hadis yang sudah kita baca tadi, kalimat yadhak itu makna zahir atau makna zahir lafadznya itu memiliki potensi penyerupaan kepada makhluk. Karena kata tertawa itu dalam definisi kita sebagai manusia itu adalah seorang yang mengekspresikan kegembiraan karena melihat atau mendengar
merasakan hal-hal yang sifatnya menggembirakan dia atau hal-hal yang lucu sehingga kemudian dia tertawa. Itu definisi tertawa dalam apa yang kita pahami ya sebagai makhluk, sebagai manusia. Nah, permasalahannya kalau kata yadhakullahu atau kalimat yadhakullah, Allah tertawa, itu kita maknai seperti itu dengan makna yang ma'ruf di sisi kita, ini tidak mungkin dan tidak boleh Allah disifati dengan seperti itu, karena berarti Allah itu serupa dengan makhluk. Ada sisi penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, dengan kita, sama-sama tertawa dengan definisi yang sudah kita sebutkan tadi, dan itu tidak mungkin, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah mukhalafatul hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Nah, berdasarkan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama ahli sunnati wal jamaah itu memahami kalimat seperti ini, kalimat yadhakullah, kalimat Allah tertawa ini, memahami dan berinteraksi dengan kata seperti ini dengan menggunakan dua maslak atau dua metodologi. Yang pertama adalah maslak takwil. Ditakwil, ya, ditakwil artinya itu adalah dipalingkan kepada makna lain dari makna zahirnya yang berpotensi tasbih, penyerupaan pada makhluk, dipalingkan kepada makna lain yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diiringi dengan pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyerupaan sifat-sifat makhluk. Maka para ulama mentakwil, salah satunya adalah mentakwil kalimat al-dhahik atau tertawa itu kepada makna ridho, kepada makna ridho, keriduan Allah. Jadi maksudnya hadis tadi adalah yadhakullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki itu, maksudnya bukan tertawa seperti kita, tapi maksudnya Allah ridho kepada dua orang laki-laki tersebut yang dicantumkan dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Sahih Muslim jilid ke-6 halaman 36. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, menukil dari Imam Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan qala al-Qadhi ad-dhahiku huna isti'aratun fi haqqillahi ta'ala, ya, bahwasanya ad-dhahik, dhahik di sini kata yadhakullah, dhahik di sini maksudnya apa? Isti'arah. Isti'arah itu metafora, kata metafora. Jadi bukan makna zahirnya, tapi itu majas, metafora. Ya, metafora di dalam haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata tertawa atau yadhaku, dhahika yadhaku atau ad-dhahiku itu kalau disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu majas, metafora, bukan hakiki sebagaimana makna yang kita pahami sebagai makhluk kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata beliau, li'annahu la yajuzu alaihi subhanahu wa ta'ala al-dhahiku al-ma'rufu fi hakina, karena sesungguhnya tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tertawa sebagaimana definisi yang ma'ruf yang kita kenal fi hakina, di hak kami sebagai manusia, sebagai makhluk. Tertawanya kita tadi sudah saya definisikan, ya, bagaimana definisi tertawa menurut makhluk atau menurut kita sebagai manusia. Itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu innama yasihu anil ajsam, karena tertawa model, ya, tertawa model kita atau ma'ruf dengan definisi kita yang tadi sudah kita sebutkan tadi, kalau ada hal mengembirakan itu ekspresi karena mendapatkan hal-hal yang mengembirakan atau hal-hal yang lucu, kemudian dia seorang tertawa. Itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itu yasihu, karena tertawa seperti itu hanya sah dan boleh
minal ajsam, dari jisim, dari sesuatu yang berjisim. Jisim itu berorgan, bertubuh, berjasad, seperti kita manusia. Artinya makna ad-dhahiku, makna tertawa seperti yang kita pahami itu hanya bisa terjadi pada makhluk seperti kita. Dan ini juga membuktikan keterangan Imam Nawawi ini bahwa Allah itu bukan jisim. Karena tertawa sebagaimana definisi yang sudah kita sebutkan tadi hanya berhak dan sah untuk jisim, sementara Allah bukan jisim. Ini bantahan juga bagi mereka yang mengatakan Allah itu jisim, karena kalau Allah jisim berarti Allah boleh tertawa seperti kita dengan makna yang kita sampaikan tadi. Ya, jadi tertawa itu hanya sah bagi jisim. Wa mimman yajuzu alaihi taghayyuru halat, dan juga hanya boleh dan sah bagi pihak atau seseorang yang boleh baginya untuk taghayyuru al-halat, halnya, kondisinya itu berubah-ubah, terjadi perubahan pada kondisinya. Dan Allah itu tidak berubah, tidak terjadi taghayyur, perubahan pada sifat-sifatnya, dan pada zatnya tidak berubah. Yang terjadi perubahan itu hanya pada makhluk, pada manusia kita ini. Sifat kita berubah, zat kita berubah, ya, zat dalam arti fisik, jasadnya berubah, itu hanya pada makhluk manusia. Kalau Allah tidak ada perubahan. Nah, definisi tertawa sebenarnya kita sebutkan tadi, ya, misalkan kita sekarang kita diam, ya, kita kondisinya sebelumnya diam, kemudian ada sesuatu yang lucu yang kita lihat atau kita dengar, atau ada sesuatu yang menggembirakan kita, kemudian kita berubah dari yang diam kemudian tertawa. Ini boleh hanya pada makhluk. Kalau Allah tidak mungkin, Allah terjadi perubahan. Allah sebelumnya diam kemudian tertawa, kan berubah dari diam ke tertawa. Kemudian Allah itu, kalau kita tetapkan tertawa seperti definisi tertawanya makhluk, ya, berarti ada sesuatu yang mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada sesuatu yang bisa mengintervensi dan merubah Allah. Ada hal gembira, ada hal lucu, kemudian Allah terintervensi, terpengaruh, terkena takdir pengaruh itu, kemudian berubah dari diam menjadi tertawa. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan subhanallah, maha suci Allah dari penjelasan atau ketetapan seperti itu. Ya, ini penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wallahu ta'ala munazzahun an dzalika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari hal itu semuanya. Wa innamal muradu bihi, ya, berarti kan, dan yang dimaksudkan tertawa ad-dhahik di sini di dalam hadis yang sudah baca tadi, wa innamal muradu bi ar-ridha bi fi'lihima wa thawabu alaihi wa hamdu fi'lihima wa mahabbatuhu. Yang dimaksud itu adalah ad-dhahik ini adalah keriduan Allah kepada perbuatan kedua laki-laki tadi, kemudian as-sawabu alaih, kemudian pahala, wahamdu, dan pujian kepada perbuatan keduanya, dan kecintaan Allah subhanahu wa mahabbatu, dan kecintaan Allah kepada keduanya. Ya, jadi ini jelas dari Imam An-Nawawi dalam Syarhu Sahih Muslim jilid 6, atau maaf, pada jilid 6 halaman 36. Jadi ini masalah pertama, bahwasanya tertawa di sini ad-dhahik itu ditakwil kepada makna ridho oleh Al-Imam Al-Qadiyat, yang juga dinukil dan disepakati oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mungkin ada tambahan sedikit. Tadi disebutkan bahwasanya menurut Imam Nawawi dan Imam Qadiyat bahwasanya kalimat yadhakullah atau ad-dhahik, tertawa bagi Allah, itu adalah metafora atau isti'arah. Apa sih isti'arah atau metafora itu? Itu maknanya adalah, disebut oleh para ulama, adalah isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqati al-musyabahah baina al-ma'na al-manqul anhu wa ma'na al-musta'mal fih
ma'aqarinatin sharifatin an iradatil makna al asli. Itu makna daripada isti'arah atau metafora. Ya, apa itu? Suatu kata yang digunakan untuk selain arti yang ditetapkan karena adanya penyesuaian keserupaan antara arti yang dimaksudkan dan arti yang ditetapkan. Bersama itu terdapat kata yang menghalangi makna aslinya, ya. Ada karinah, ada indikator yang melarang untuk dimaknai dengan maknanya yang asli. Makna aslinya ad-dhahik ya tertawa ya ma'ruf, sudah kita pahami ya, tadi televisi tertawa kita itu bagaimana. Nah, makna asli itu tidak mungkin karena ada penghalang untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah itu tadi mukhalafatul hawadits walaysa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang kedua, metodologi kedua, bagaimana memahami kata ayat hakullah, Allah tertawa tadi, atau ad-dhahik, sifat ad-dhahik itu tadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengimani sifat tersebut, tapi untuk urusan makna al-murad, makna yang dikehendaki dari kata itu atau kalimat itu, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu apakah maknanya ada makna ad-dhahik atau yadhakullah, Allah tertawa itu ada. Jadi ad-dhahik itu ada maknanya, tapi kita tidak tahu makna hakiki, makna yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa, kita tidak tahu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya maslak tafwid, ya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu. Dan Allah tidak membebani sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengidraknya, untuk mendeteksi akan makna tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, masih dari halaman yang sama dan jilid yang sama ya, jilid 6 halaman berapa tadi, 36 ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, wa qala Ibnul Jauzi, Ibnu Jauzi menyatakan, jadi beliau menukil dari Ibnul Jauzi dalam masalah ini. Beliau mengatakan, aktsaru salafi yamtani'una min ta'wili mithli hadza wa yumirrunahu kama jaa. Kalau kebanyakan para ulama salaf memang mereka ini yamtani'un, enggan atau tidak mau atau melarang dari takwil seperti yang disebutkan Imam Nawawi tadi. Tapi berarti kan itu aktsar, kebanyakan, bukan berarti ulama salaf tidak ada yang mentakwil, bukan begitu. Ada ulama salaf yang mentakwil, tapi kebanyakan tidak mentakwil. Metodenya tafwid. Kalau sebagian ulama salaf ada yang mentakwil juga pakai metodologi takwil, tapi kebanyakan mereka pakai metodologi tafwid, ya. Tapi ini dua-duanya tidak salah, ini pilihan saja, ya, pilihan saja. Lah, ulama salaf itu kebanyakan yumiruna kamaja, mereka itu membiarkan lafadz itu datang sebagaimana aslinya saja. Jadi kalau yadhakullah ila rajulain, Allah Subhanahu wa ta'ala itu yadhaku, tertawa kepada dua orang laki-laki, itu ya sudah diimani saja ya, pokoknya iman dengan sifat ad-dhahik itu. Maknanya bagaimana kita tidak tahu ya, maknanya bagaimana maknanya ada tapi kita tidak tahu, dan kita serahkan kepada Allah, dan diiringi dengan tanzih, pensucian Allah dari penyerupaan kepada makhluk atau sifat-sifat makhluk. Maka kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, masih melanjutkan ucapan Ibnu Jauzi, wayan bagi ayyur'a fi mithli hadza al-amri i'tiqadun annahu la tushbihu sifatullahi sifatil khalqi. Oleh karena itu seyogyanya untuk diperhatikan di dalam masalah seperti ini, atau di dalam pembiaran makna seperti ini, al-imror tadi ya, membiarkan lafadz sebagaimana datangnya dan hanya diimani tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Dalam kasus seperti ini harus diperhatikan adanya i'tiqadun, adanya keyakinan annahu la tushbihu, sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai sifatil khalqi, sifat-sifat makhluk. Nah, jelas sekali ya di sini menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini tambahan penting di sini. Wa ma'nal imrari adamul ilmi bil muradi minhu ma'atiqadi tanzih. Maksud para ulama salaf, pernyataan-pernyataan mereka yang menyatakan imroruha kamaja atau imroruha kamajaat, biarkan dalil-dalil yang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana datangnya. Itu maksudnya bagaimana? Mengimani dan biarkan sebagaimana datangnya, itu maksudnya adamul ilmi bil muradi minhu, tidak adanya pengetahuan kita terhadap makna yang dimaukan darinya. Ya, berarti kan tidak adanya pengetahuan kita terhadap makna yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya ada, tapi kita tidak paham, tidak tahu maknanya. Maka kita serahkan kepada yang tahu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah. Ini namanya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Tetapi apa? Tetapi tetap diiringi dengan i'tiqad at-tanzih, tetapi tetap diiringi dengan i'tiqad, keyakinan, tanzih, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Ya, seperti itu penjelasannya. Dan dua maslak ini adalah maslaku ahli sunnah wal jamaah atau metodologi ahli sunnah wal jamaah yang dipakai para ulama ahli sunnah wal jamaah di setiap masa, sejak zaman salaf sampai zaman-zaman yang setelahnya, ila yaumina hadza, sampai zaman kita sekarang ini. Terus bagaimana Ustadz, misalkan kita tetap menerjemah? Karena gini, sebagian ulama itu ada yang sangat berhati-hati sekali, sehingga kata-kata, lafaz-lafaz yang berpotensi adanya penyerupaan sifat Allah kepada makhluk itu benar-benar dibiarkan, dalam arti tidak diartikan, tidak diterjemah sama sekali. Jadi kalau misalkan yadhakullahu ila rajulain, yadhakunya itu tidak diterjemahkan, ya tetap di yadhakullah ila rajulain, begitu. Ya, misalkan yadullah, tangan Allah, ya tetap dikatakan yadullah, tidak diterjemah juga, tidak diterjemah sama sekali. Ya itulah, ya. Jadi kata mereka itu, ya lafadznya itu adalah tafsirnya, ya pakai, pokoknya nggak usah ditafsir, nggak usah diterjemah juga. Tapi mungkin ini walaupun bagus juga, tepat, tapi untuk kita dalam konteks mukhotobah, kita berbicara dengan orang awam, menjelaskan kepada orang awam sulit ya. Maka sebagian ulama menyatakan diterjemahkan tidak masalah, asalkan dijelaskan. Jadi begini, yadhakullah ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki itu, maka yadhaku itu diterjemah tertawa, Allah tertawa, ya, tapi hanya diterjemah. Terjemah itu tidak mewakili makna yang sesungguhnya, ya, tidak mewakili makna yang sesungguhnya. Jadi itu terjemah itu tidak mewakili makna yang sesungguhnya, jadi hanya terjemah saja. Dan nanti ketika menerjemahkan Allah tertawa kepada dua orang laki-laki itu, kita berikan penjelasan tadi. Bagaimana mana tertawa kita tidak tahu. Yang jelas bukan tertawa yang kita pahami sebagai makhluk, begitu. Atau penjelasan yang lain, tertawa di sini maksudnya begini, ditakwil. Maksudnya ridho Allah, ridho kepada dua orang laki-laki ini. Jadi harus diiringi seperti itu kita ketika menerjemahkan, supaya al-mukhatab, orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita jelaskan itu tidak sampai memahami liar, yang nanti bisa jadi akan terjerumus kepada tasbih, kepada makna-makna atau sifat-sifat Allah itu diserupakan kepada makhluk. Dengan penjelasan ini, maka jelas sekali akan kesalahan sebagian orang atau segelintir orang yang memaknahi sifat tertawa ini sebagai makna zahirnya. Kata mereka ini, ya sudah kita imani makna zahirnya, ya, makna kita tetapkan makna zahir tertawa bagi Allah. Adapun kaifiatnya, tata caranya Allah tertawa saja yang beda dengan kita, tapi makna zahir tertawa itu tetapkan. Ya, kita balik bertanya, apa makna zahirnya tertawa itu menurut kalian? Coba. Kalau makna zahir tertawa menurut kalian itu adalah tertawa seperti pengertian definisi yang sudah kita sebutkan tadi, orang itu mengekspresikan kegembiraan karena ada sesuatu yang menggembirakan atau hal yang lucu, itu jelas batil, itu jelas batil, itu batil itu.
Tidak ada seorang pun ulama yang ulama ahlu sunnah yang muktabar yang menetapkan itu. Coba jelaskan kepada kita makna zahir tertawa itu, ad-dhahik itu apa? Kalau Anda menolak, oh bukan begitu maksudnya, lah terus apa? Ya makna zahir, makna hakiki, ya makna hakiki itu apa? Jelaskan pada kita. Kalau pada akhirnya Anda tidak mampu menjelaskan makna tertawa itu hakikinya seperti apa, definisinya seperti apa, berarti Anda juga tidak paham makna tertawa itu sendiri. Makna yadhaku, ad-dhahik itu Anda tidak paham. Berarti Anda itu secara tidak langsung juga tidak memahami makna itu. Tapi kalau Anda menetapkan makna tertawa itu makna zahirnya sebagaimana yang kita jelaskan, pengertian makna tertawa sebagaimana makhluk, berarti Anda telah terjatuh kepada perbuatan tasybih. Anda terjatuh kepada perbuatan menyerupakan Allah, na'udzubillah ya, kepada makhluknya. Na'udzubillah min dzalik.